Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua MGP Musika Kabupaten Sragen, Ibu Hajah Yasni SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta anggota MGP Musika yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu ya, ini meminta waktunya sebentar saja, paling 10-15 menit sambil mengikuti materi kita yaitu Bu Helena. Saya ingin menyampaikan materi diseminasi diklat di Damba angkatan 5 kelas suhu dan kalor fisika SMA yang telah saya ikuti. Ini sebagai satu tugas akhirnya Bapak Ibu. Jadi tugas akhirnya adalah penyampaian materi diseminasi ini ke rekan sejawat di MGMP. Kebetulan kita sedang melaksanakan MGMP, jadi saya meminta izin tadi ke Bu Yasni untuk menyampaikan. Kebetulan ada momen sebelumnya Bapak Ibu diizinkan ya. Terima kasih sekali karena saya cukup baru bergabung dengan MGMP Musika ini. Nama saya Farizal Afrianto, saya mengajar di SMA Negeri 1 Tembilaran ya. Juniornya bimbingannya juga Pak Yoto ya, Bu Helena dan Devianti. Baik Bapak Ibu, langsung saja biar tidak memperpanjang mukadimah. Apa itu Didamba ya? Didamba ini sebenarnya singkatan Bapak Ibu ya, dari D-nya itu diklat, D-nya itu daring, R-nya itu masif, dan B-nya itu artinya terbuka. Jadi diklat, daring, masif, dan terbuka. Diklatnya memang full daring Bapak Ibu, jadi kita melaksanakan kegiatannya full dengan ada istilahnya LMS yang disiapkan langsung dari P4TK IPA Bandung di bawah Kemendikbud. Kemudian masif ini diikuti oleh seluruh guru IPA se-Indonesia, mulai dari guru SD, SMP, fisika, kimia, biologi untuk SMA, SMK, dan terbuka, jadi siapapun bisa mendaftar. Yang mendaftar kemudian mengikuti seleksi administrasi dan nanti dinyatakan sebagai peserta jika lulus. Jadi ini di bawah bidang P4TK IPA Bapak Ibu ya. Jadi semua guru IPA yang boleh ikut. Nah, bagaimana cara untuk mengikuti diklat Didamba ini? Diklat Didamba ini pertama karena tadi sifatnya terbuka Bapak Ibu, jadi dilakukan dengan pendaftaran pribadi oleh masing-masing peserta. Nah, ini setara dengan 12 hari pelatihan atau 36 jam pelatihan ya. Nanti pendaftarnya di akun ini Bapak Ibu, p4pkb.p4tkipa.kemdikbud.go.id/mooc. Nanti ini materinya saya siapkan nanti bisa di-download. Nah, persyaratannya saya yakin kita semua bisa memenuhi, yaitu guru, kemudian gurunya spesifik guru IPA karena ini dilaksanakan oleh P4TK IPA, jadi guru SD IPA, guru SMP IPA, guru fisika, kimia, biologi, SMA dan SMK. Kemudian belum mendaftar di diklat Didamba sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum pernah mengikuti Didamba, tentu angkatan berikutnya bisa mengikuti, karena yang sudah mengikuti Didamba tidak bisa lagi. Jadi syaratnya seperti itu. Kemudian karena ini terbuka, nanti kita bisa memilih setiap kelas yang ada. Jadi saya tampilkan kelas-kelas apa saja yang disiapkan pada angkatan 5 ini. Mungkin berbeda di angkatan 6 nanti, tapi sebagai gambaran sudah ada. Nah, langkahnya supaya bisa mempunyai akun Didamba nanti Bapak Ibu, ketika membuka ini pkb.p4tkipa.kemdikbud.go.id/mooc ini bakal ada di pojok kanan bagian atas itu logo seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau misalkan belum masuk, belum mendaftar, diklik ini ya, logo ini masuk, kemudian setelah itu diklik nanti bakal ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah punya akun bisa masuk, klik masuk, tapi kalau belum punya akun bisa mendaftar di sini. Silahkan daftar untuk jadi anggota baru. Nanti akan diarahkan untuk melengkapi data pribadi sehingga kita punya akun Didamba. Nah, akun Didambanya nanti kalau sudah ada seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang di pojok kanan atas itu sudah ada namanya ya, berisi dashboard, profil, nilai-nilai, karena diklatnya ini tidak hanya satu kali Bapak Ibu, jadi berbagai macam. Jadi ada semacam rapor kegiatan yang bisa dilihat sewaktu-waktu. Nah, ini diklat Didamba, jadi dilaksanakan waktu itu pada tanggal 17 sampai dengan 28 Februari 2021 ya, sekitar 2 minggu yang lalu Bapak Ibu, selama 12 hari. Ini setara dengan
JP, diikuti oleh 1.240 PTK IPA, SD, SMP, SMA, SMK. Terdapat 31 kelas Bapak Ibu yang bisa kita pilih sesukanya sesuai dengan minat kita, 22 topik dan 7 kategori. Ini kurang lebih kategorinya ada SD, SMP, SMA, SMA Kimia, SMA Biologi, Media, dan Umum. Mungkin saya pada kesempatan kali ini saya beberapa saja yang mungkin bisa kita daftar, yaitu di kategori umum. Ini kelasnya seperti ini Bapak, ini cukup menarik ya, karena agak jarang sekali kita temui tema-tema yang seperti ini, yaitu analisis dan penyusunan soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Jadi, kemudian ada juga kelas tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Ini semua untuk umum Bapak Ibu, jadi bisa mendaftar semuanya. Kemudian komunikasi dalam pembelajaran. Ini 3 kelas pada kategori umum yang disiapkan pada angkatan 5. Kemudian ini pada kategori media. Ini sebenarnya saya mau daftarin tapi penuh Bapak Ibu kemarin. Jadi tidak bisa mendaftar, yaitu pemanfaatan teknologi media digital dalam pembelajaran IPA berbasis computational thinking. Ini mungkin sering kita gunakan sebagian Bapak Ibu, PET, yaitu media pembelajaran dengan interaktif simulasi. Kalau kita ini mungkin nanti bisa membuatnya. Dan pemanfaatan whiteboard animation. Ini untuk kategori media, ini semua penuh. Ini peminatnya cukup banyak waktu itu. Nah, ini kategori SMA cuma ada 5 kelas, yaitu pemanfaatan software tracker pada pembelajaran fisika, mekanika khususnya. Kemudian diklat Office 365. Ini karena saya tidak punya 365 jadi saya tidak mendaftar ini. Kemudian yang saya daftar adalah suhu dan kalor, karena ini materinya sedang berjalan kemarin Bapak Ibu, jadi saya ikut saja ini suhu dan kalor. Sementara kalau fluida ini materinya sudah lewat ya pada semester lalu. Jadi saya mengambil kelas suhu dan kalor Bapak Ibu. Nah, di kelas suhu dan kalor ini kurang lebih ada 3 sesi utama Bapak Ibu, suhu dan kalor, mekanisme. Nah, ini mungkin agak unik ya, karena setahu saya materi suhu dan kalor itu cuma konsep suhu, pemuaian, asas black, perpindahan kalor Bapak Ibu. Ternyata kalau di KD-nya itu kan ada satu yang di belakangnya itu mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, saya rasa itu agak jarang ya kita ajarkan. Dan ini sesinya menariknya, ini dia nampilnya satu-satu Bapak Ibu. Jadi di hari pertama sesi pendahuluan isinya perkenalan saja, kemudian baru berikutnya setelah kita selesai sesi 1, setelah kita selesai memperkenalkan diri, kemudian mengisi di forum seperti ini, baru bisa lanjut ke sesi-sesi berikutnya. Jadi memang harus aktif, tidak seperti di kelas yang lain yang mungkin kita tidak terlalu interaktif ya dengan sesama peserta atau tidak juga dengan guru. Tapi ini memang kayak kuliah online Bapak Ibu. Jadi kita harus kenal sama anggota kelas kita, harus memperkenalkan diri dan harus komen Bapak Ibu. Jadi seperti main sosial media juga. Jadi kalau ada teman yang memperkenalkan diri, kita harus komen, harus tanggapi bagus, nah kasih like, komen. Kalau kita tidak kasih komen, kita cuma pasif aja, baca-baca aja, tidak bisa lanjut. Jadi seperti itu. Ada forumnya di sini, harus diikuti. Nah, sedikit saja mungkin saya buka tampilan websitenya kurang lebih. Ini tampilan website di Dava. Ketika kita sudah punya akun, tadi saya tampilkan ini ya, akun kita bisa ikut nanti. Di klien hanya satu Bapak Ibu, jadi bisa berlanjutan. Kebetulan saya baru sekali ikut, jadi hanya ada 1 kelas yang saya punya. Nah, ini dia kelasnya. Ini tadi seperti saya tampilkan munculnya apa ya, satu-satu, jadi tidak sekaligus, jadi harus diikuti sesi-sesinya. Nah, ini ada sesi pretest, perkenalan, ada Zoom juga 1 kali ya, tidak setiap hari Zoomnya, dan sampai akhir nanti sesi penutup. Nah, untuk materinya saya rasa ini juga cukup menarik. Kalau misalkan nanti kita, ini insya Allah materi hasil diklatnya juga akan saya taruh di 1 folder, jadi nanti bisa di-download. Ini materi suhu, kalau ada konsep suhu ya, ini materi umum. Kemudian ada tugas seperti biasa Bapak Ibu. Di suhu kalor sepertinya tidak ada yang aneh. Mungkin ini ya, ada tambahan-tambahan bacaannya untuk menambah hawasanah keilmuan kita. Oh, tidak terlihat ya? Maaf. Saya pikir terlihat tadi di layar.
di layar. Jadi ini ada tambahan-tambahan revolusi industri 4.0. Ini ada ternyata kaitan dengan konsep suhu. Itu di materi pendahuluan. Nah, di materi mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh ini menurut saya yang paling menarik Bapak Ibu, karena sifatnya kan teoritis ya. Kita akan pusing juga kalau hitung-hitung terus ya. Jadi ini mungkin bisa kita sampaikan ke anak-anak untuk refreshing lah ya dari fisika, bagaimana melihat fenomena-fenomena kejadian alam secara nyata, secara kontekstual dikaitkan dengan fisika. Jadi ternyata untuk LK2 ini, untuk sesi kedua ini kami diberi tugas semacam praktikum begitu. Saya rasa praktikum ini pasti bisa kita lakukan nanti ketika misal pembelajaran tatap muka sudah normal kembali. Jadi ada lembar kerja yang diberikan, yang sifatnya praktikum Bapak Ibu. Jadi kemarin saya lakukan di rumah saja dengan adik kakak ya, yaitu menyiapkan termometer badan, kemudian ada gelasnya tidak mesti gelas namanya, penampung air aja. Jadi nanti ada dikompres Bapak Ibu, ada air dingin, air hangat, sama suhu normal, diukurlah suhu tubuhnya manusia semua ya, manusia awalnya itu laki-laki dan perempuan, dipilih beberapa sampel. Nanti diukur pada suhu ruang berapa suhunya ketika setelah dikompres dengan air dingin, berapa suhunya ketika setelah dikompres dengan air hangat, berapa suhu airnya. Nah, nanti dia baru ditanya beberapa pertanyaan. Ternyata kalau dari hasil percobaan saya ini, suhu tubuh perempuan itu lebih tinggi loh Ibu daripada suhu tubuh laki-laki. Nah, kenapa seperti itu nanti kan mungkin bisa dijelaskan. Nanti bisa juga panjang pembahasannya, seperti orang yang sedang haid dengan wanita yang tidak haid, itu ternyata bagaimana perbedaannya. Dikaitkan juga nanti kalau mau dikembangkan bisa juga ke hewan Bapak Ibu, karena ini makhluk hidup kan. Bisa, kenapa ada hewan berdarah dingin, kenapa ada hewan berdarah panas gitu kan. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa dieksplor, ya ini sumber rata-ratanya. Ini LK2 itu sifatnya praktikum Bapak Ibu kemarin. Jadi lumayan seru lah untuk diikuti. Kemudian untuk LK3-nya ini sama, nanti di akhir ada sesi tes, tapi tesnya insya Allah tidak aneh-aneh Bapak Ibu, cuma kayak melengkapi kalimat ya. Insya Allah bisa dikerjakan. Kemudian sesi terakhirnya pemuaian ya, pemuaian panas juga diberikan praktikum ya, praktikum LJK, tapi saya tidak kerjakan waktu itu karena tidak ada waktunya, tidak cukup dan alatnya juga tidak ada. Jadi itu tidak ada, tapi saya tidak lihat di dapur apakah ada atau tidak alat pengukur muai panjang. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melihat Musenbrook gitu, dan saya tidak pernah lihat ini alatnya. Nah, jadi walaupun kita tidak bisa mengerjakan tidak masalah, yang penting komunikasi dengan gurunya. Jadi gurunya ini memang betul-betul aktif ya untuk membimbing. Jadi memang seperti kuliah, tidak hanya sekadar kayak diklat dari yang mungkin pernah kita ikuti lainnya. Dan terakhir kami diminta untuk melakukan diseminasi seperti ini untuk memberikan materi kepada teman-teman yang lain sebagai pengimbasan lah Bapak Ibu. Nah, di akhir ini dari P4TK IPA bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini juga menyiapkan surat keterangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini yang Subdiman dari saya nanti akan mendapatkan surat keterangan peserta diseminasi. Mungkin Bapak Ibu bisa foto ini ya, linknya bisa diisi nanti bit.ly/didamba 5. Jadi nanti Bapak Ibu yang hadir di sini dan mengisi form ini H+1 besok artinya bisa mendapatkan surat keterangan peserta diseminasi yang langsung dikeluarkan dari P4TK IPA Bandung. Ini kalau misalkan saya klik Bapak Ibu ya, data-datanya insya Allah tidak ada yang sensitif yang diminta, yaitu data Ibu, nama lengkap, gelar, instansi berarti asal sekolah Bapak Ibu sekalian, kota kabupaten berarti Inhil, Provinsi Riau. Nah ini kelas diklat didambanya, saya mengikuti suhu dan kalor berarti dipilih yang suhu dan kalor. Seterusnya tanggal pelaksanaannya tanggal hari ini Bapak Ibu ya, tanggal 6 Maret 2021. Kemudian nama peserta dinamba, ini nama saya mungkin barangkali ada yang belum tahu, Farizal Alfrianto. Itu saja. Kemudian di akhir pernyataan keaslian setuju, nama yang mengisi data yaitu Bapak Ibu dan
jabatan, berarti di sini sebagai peserta diseminasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Juga kebetulan Bu Herlina sudah datang. Untuk materi yang tadi, semua materi yang saya ikuti di Dikadinamba, baik itu materi lembar kerja dan tugas-tugas yang lain, sudah saya upload di folder ini Bapak Ibu. Nanti kalau barangkali ada yang berminat untuk mendownload, bisa di-download sini ya. Bit.ly Didamba folder materinya sudah ada, mulai dari konsep suhu, kemudian menjaga kestabilan suhu tubuh dan pemuaian ini ya. Ada rekannya bahan bacaan lainnya untuk ya tambahan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya dari Biasni dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.